Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pada saat ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Yesus mau peduli akan hidupmu. Markus 10 ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-52. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak banyak orang mau peduli kepada para pengemis. Bahkan di suatu daerah keluar peraturan daerah atau perda, adanya larangan dan dilanjutkan dengan penangkapan terhadap para gelandangan, pengemis atau gepeng yang dianggap mengganggu ketertiban dan sumber kejahatan. Nah, renungan kita ini bukan bermaksud mendiskreditkan adanya perda yang mengatur kehidupan para gelandangan dan pengemis. Dalam perspektif kasih Allah, wujud kasih-Nya tidak membedakan orang. Bartimius adalah saksi kepeduliannya kepada orang-orang yang tersisihkan, orang yang tidak mendapatkan kesempatan kedudukan. Kasih Yesus dinyatakan kepada orang yang tersingkirkan, terabaikan, terpinggirkan. Hal ini bukan saja dinyatakan pada masa lalu, pada zaman Yesus, tetapi sekarang pun Dia tetap mempedulikan kita. Bukankah di sekitar kita ada banyak mereka yang hidup pengemis, dalam kekurangan, dalam kesulitan, dalam keterbelakangan, walau tidak terang-terangan menjadi pengemis ataupun hidup menggelandang, namun demikian mereka dalam kesulitan, hidup dalam kehampaan, hidup tidak berpengharapan. Anehnya, orang-orang yang sedang beruntung dengan kedudukannya, beruntung dengan statusnya, tidak lagi mau peduli sama sekali seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yakni peduli dengan mereka. Bahkan kita pun ikut-ikutan menebar prasangka kepada mereka sebagai pengganggu ketertiban. Coba buat perenungan dengan membayangkan bertukar posisi. Bagaimana seandainya kita di pihak mereka yang tersingkirkan? Percayalah, Yesus mau memakai saudara untuk peduli. Minta hikmat-Nya agar kita diberi hati untuk peduli. Atau saudara merasa sebagai kaum yang terzolimi, sehingga dianggap orang yang tidak berarti, dianggap sebagai pengganggu ketertiban, dianggap sebagai gelandangan yang hanya merusuhi kenyamanan belaka. Percayalah dirimu pada Allah. Berserulah kepada Yesus seperti yang dilakukan Bartimius. Yesus mau peduli akan hidupmu. Yesus tidak akan membiarkanmu. Oleh sebab itu, percayalah kepada Dia. Yesus sungguh mengasihi setiap orang, terlebih orang yang sedang mengalami kesusahan. Namun sebaliknya, apakah kita peduli sama seperti Yesus peduli kepada mereka? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh karena Engkau senantiasa memberi yang terbaik kepada kami, sehingga kami tak kekurangan apapun. Kami bisa makan setiap hari, kami bisa menikmati apa yang kami miliki. Namun saat ini kami juga diingatkan supaya kami juga peduli
kepada sesama kami sebagai orang Kristen, begitu juga kepada orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengajar kami semua untuk peduli kepada sesama seperti Engkau peduli kepada kami semuanya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.